Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat terus untuk kita semua. Yang saya hormati, ada saya grogi di depan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tapi belum jadi. Insya Allah. Presiden KSPSI yang saya hormati, saya banggakan Bapak Andi Gani. Saya selalu kalau ketemu beliau ingat Bapak ya, ingat Ayahanda, kan waktu itu ketika bapaknya Pak Andi, Pak Yakob jadi menaker, saya waktu itu masih jadi staff. Jadi staff itu jadi level paling rendah di PNS ya, di Pegawai Negeri Sipil. Tapi waktu itu saya menjadi sekretaris dirjen. Jadi kalau saya sekarang dirjen, dulu saya pernah jadi sekretaris dirjen. Kerjaan saya adalah nyatet surat masuk. Nah kadang ngantar surat, bikin teh kopi gitu ya. Nah kalau saya ngantar surat ke TU Menteri, kan bapaknya beliau kan sangat nggak kayak pejabat lah gitu ya, sering nongkrong di depan di TU Menteri kan, jarang di dalam, memang dalam itu ruang kerja cuma terima tamu. Nongkrong tuh dia bilang, ngapain kamu? Ngapain kamu? Antar surat nih. Terus diajak ngobrol bercanda, tapi asik ya. Jadi saya selalu kenal dengan gaya kepemimpinan beliau, Pak Menaker Yakob. Buat saya dan kaum muslimat kita kirim Al-Fatihah ya untuk beliau, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan terima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Umum DPN Apindo diwakili oleh Direktur Eksekutif Pak Danang yang ada maunya, karena memang mengundang saya juga nih bentar lagi dalam suatu pertemuan, makanya jadi muji-muji saya. Ya jelas saya paling cantik, orang depan lagi semua, saya perempuan sendiri. Yang saya hormati Ketum FSPK Bapak Abdullah. Pak Abdullah selalu saya banggakan. Dulu kalau zaman Menteri Pak Hanif, saya ada beberapa kali kesempatan mendengar beliau ngobrol dengan Pak Hanif. Saya menangkap beliau smart person ya, sangat smart. Tadi saya bilang Pak Andi, Abdullah ini bagus sekali, pintar ya, narasinya juga sangat menarik. Terima kasih Pak Abdullah dengan ide Code of Conduct Serikat Pekerjanya itu kan menjadi masukan buat kami. Insya Allah kita realisasikan dalam waktu dekat, setidaknya tahun depan. Yang saya hormati Ketum Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia KSPI mewakili Pak Said Iqbal yaitu Pak Rijen. Terima kasih Pak Rijen tadi juga sudah berkunjung ke kantor saya membuat teman-teman dari Serikat Pekerja Yamaha Motor. Yang saya hormati Direktur Kepesertaan BPJS atau yang mewakili Mas, makasih Mas sudah hadir. Kami juga kemarin beberapa hari dengan BPJS di Samarinda. Kemudian yang terhormat Bapak Astama, Wakil Presiden KSPSI. Oh iya Bapak, maaf Pak, habis Bapak jarang menegur saya, jadi saya belum hafal deh. Tegur dong Pak. Yang saya hormati Ketum Federasi SPSB yang hadir juga bersama kita ada Pak Tony Pangaribuan. Nah ini mah Pak Andi Gani, Pak Tony ini lumayan cerewet Pak sama saya, minta terus vaksin buat pelanggan. Paling rame dia, seru. Yang terhormat Pak Freddy Sembiring, Pak Sekjen. Saya pikir bajunya orange Pak, saya udah pakai baju biru supaya nggak orange. Kali ini bajunya biru. Yang terhormat Pak Sofyan bin Abdul Latif. Yang terhormat Bapak Roy Jipto dan Bapak Ibu sekalian peserta rakernas yang saya hormati, saya banggakan. Semua Ibu Menaker yang mau hadir, benar, demi Allah sudah dimasukkan dalam agenda beliau untuk hadir dalam rakernas ini. Namun beliau ya nggak tiba-tiba lah ya, beberapa hari lalu diminta Pak Wapres untuk satu pesawat dengan beliau, dengan Pak Wapres, kunjungan kerja ke beberapa titik, termasuk kalau nggak salah hari ini ke Ambon, lalu nanti ditutup ke Jayapura menutup PON. Salam hormat dari beliau, Bu Menaker, Bu Dr. Hajaidah Fauzia Messi, kepada seluruh peserta rakernas yang tercinta, sangat dibanggakan, dan juga salam sehat untuk seluruh jajaran pengurus KSPSI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan kalau tadi ada beberapa pesan yang saya tangkap dari Pak Abdullah, Code of Conduct. Insya Allah kita akan mulai tahun depan. Kami di Kepnaker di anggaran hubungan industrial, memang ini ide saya kembali ya, sejak saya baru April saya jadi dirjen, langsung saya minta kepada Kementerian Keuangan kita mempunyai alokasi anggaran di setiap daerah, karena saya merasa daerah-daerah dengan tenaga kerja ini cuek kalau kita nggak titipin anggaran. Jadi kita mau titipin lagi walau sedikit, yaitu anggaran untuk hubungan industrial dan Kapsos ya.
Nanti bentuk kegiatan kita bisa diskusikan. Salah satunya adalah mungkin mendapatkan masukan dari seluruh daerah mengenai konten dari Code of Conduct ini. Baru nanti dibawa ke tingkat pusat, ke depan para presiden dan ketum konfederasi maupun federasi. Yang kedua, saya juga betul adanya saat ini tuh begitu banyak serikat pekerja ya di Indonesia. Total jumlah pekerja buruh yang ikut SP yang sudah officially registered 3.256 orang, 3.256.025 orang. 650.000 lebih itu ada di bawah kepemimpinan Pak Andi Gani, bukan konfederasi terbesar Pak Andi Gani. Lalu diikuti dengan Pak Yoris, Pak Said Iqbal dan seterusnya dan seterusnya. Masalahnya ini juga tantangan ya. Tadi saya bisik-bisik Pak Andi Gani gini, enaknya merger aja nih kecil-kecil. Ngapain yang kecil-kecil kan kurang kedengeran juga, merger aja mah gimana gitu. Tapi kan nggak boleh pemerintah memaksakan gitu ya. Itu tergantung silaturahmi, koordinasi dan komunikasi Bapak Ibu sekalian pengurus serikat pekerja. Yang berikutnya saya juga tadi mencatat beberapa kali disampaikan mengenai GR proses Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillahirobbilalamin, saya jadi dirjennya ketika CK udah lahir. Jadi saya ketika Undang-Undang CK dibahas, saya nggak ada dalam bagian itu. Ya, saya bercanda. Saya buat Bapak Ibu yang belum kenal saya, yang duduk di belakang, terutama mungkin yang dari daerah, saya tadi lupa di awal saya perkenalkan diri ya. Nama saya Putri, PUTRI, nama lengkap saya Indah Anggoro Putri. Saat ini saya sebagai PNS yang ditugaskan oleh Bu Menteri lewat SK Presiden sebagai Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi urusan Bapak Ibu dan semua pekerja di seluruh Indonesia ini jadi urusan saya. Jadi urusan saya, menjadi concern saya. Urusan para pengusaha di timnya Pak Danang juga jadi urusan saya. Jadi concern saya adalah untuk bagaimana menjaga harmonisasi tiga pihak, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tapi saya belajar nih ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai saya kuliah S1 Sosiologi Universitas Indonesia, saya lanjut alhamdulillah saya dapat beasiswa di Australia, Master of Business. Saya belajar memang gak ada di dunia yang tripartit yang benar-benar rukun ya, gak ada. Karena point of view-nya kan interestnya beda-beda, tapi tujuan mulianya, ultimate goal-nya sama, ya kan? Kesejahteraan kerja, keberlangsungan usaha. Caranya berbeda-beda nggak apa-apa. Caranya berbeda-beda tidak apa-apa. Dalam berbagai kesempatan Zoom meeting dengan Pak Said Iqbal terakhir sekitar seminggu lalu, Pak Said Iqbal juga ngomong gitu, menyapa saya, Bu Putri, kita selalu berbeda ya di berbagai media ya, di penyampaian orasi, tapi nggak apa-apa, tujuan kita sama ya. Oh iya, saya bilang nggak apa-apa. Saya tidak anti dengan hal seperti itu. Insya Allah itu malah menjadi memperkuat. Menurut saya ya, tadi pagi pun kami rapat persiapan penetapan pengupahan. Saya juga menyatakan pendapat seperti itu. Ada sanksi Mbak Krisensia. Kita harus mendengarkan masukan semua mitra-mitra, baik serikat pekerja maupun pengusaha. Kita akomodir dengan dasar regulasi dan kebijakan serta arahan pimpinan kita. Karena kami, saya dirjen sampai ke bawah staf aparatur sipil negara, pegawai negeri yang bekerja dasarnya adalah regulasi, kebijakan dan juga arahan dari pimpinan, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bahwa dalam prosesinya ada beda pendapat, friksi, itu adalah bagian dari demokratisasi hubungan industrial. Apalagi tadi saya senang disampaikan oleh Pak Abdullah, disarankan HIP, Hubungan Industrial Pancasila. Saya waktu saya mengikuti seleksi menjadi dirjen, jadi Bapak Ibu perlu tahu saya jadi dirjen nggak sekonyong-konyong dikasih SK Presiden, bukan. Tapi saya mengikuti proses seleksi. Saya salah satu tugas saya, paper lah ya katakan, adalah saya lupa topiknya, tapi instrumen saya adalah HIP, Hubungan Industrial Pancasila. Jadi saya pilih 2 jabatan, yang ini saya HIP, dan ternyata saya dipilih jadi dirjen Hubungan Industrial mungkin karena memang saya, ya mohon maaf, agak bagus lah di situ kajian mengenai hubungan industrial Pancasila. Jadi saya senang kalau Pak Bulan dan atas izin Pak Andi Gani kita sambungkan mengenai hubungan industrial Pancasila lagi, karena saya tahu dan saya banyak mendapat masukan dari beberapa federasi dan juga ada konfederasi yang menolak istilah Pancasila. Makanya tadi saya bisik-bisik Pak Andi Gani waktu Pak Bulan ngomong HIP. Ya ada juga yang nolak, saya nggak boleh pakai kata-kata Pancasila, itu gimana dong gitu ya. Jadi memang ini dalam proses.
proses ya. Saya juga tidak mau terlalu ekstrim. Mohon maaf Pak Abdullah, nanti kita sama-sama saja menyuarakan, merumuskan konsep HIP, hubungan industrial Pancasila masa kini yang tepat. Dan memang harus hati-hati, karena ini sudah semakin mendekati 2024 ya Pak Freddy ya. Amin. Saya memang sekarang semakin ngeri-ngeri sedap karena di deretan depan itu sebelah kiri ada 2 orang yang baju oranye. 3 Om Abdullah ya, 3 Om Abdullah jadi. Aduh. Ya, iya mau 4 itu dia. Ya Allah 4. 1, 2, 3 ya. Bapak Ibu, kami ini kan tiap bulan dapat masker ya dari kantor. Sebagaimana kami juga mengimbau perusahaan kasih masker kepada para pekerja buruh, kasih suplemen. Saya tuh dapat masker warna orange. Mereka di Evalok ya. Apa lagi tuh masker orange? Ya? Evalok itu yang ada mahal kan. Tapi saya nggak berani tuh sejak tuh partai berdiri. Oh saya jangan pakai deh. Aduh, ini warnanya warna itu banget ya. Padahal itu salah satu warna kesukaan saya. Warna kesukaan saya kalau nggak merah, orange. Nah itu. Ini bicara mahal ya. Jangan pula nanti dikunci sama wartawan. Nah kacau, saya bisa ditegur Menpan nanti ini. Jadi memang orange dan merah itu warna-warnanya perempuan, warna-warna wanita. Waduh, warna-warna perempuan nih ya. Jangan sampai ini nih ya, yang satu baru berdiri ini senangnya lirik-lirik yang bening-bening, jangan ya. Kita doakan lah semoga sesuai jalannya ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hubungan industrial Pancasila itu juga akan menjadi wacana saya dan tim di PHI untuk merumuskan itu, kemudian juga Code of Conduct. Tadi saya diminta atau disarankan oleh Pak Abdullah meraih beberapa tantangan atau situasi ketenaga kerja. Yang pertama adalah tentu Bapak Ibu sadari PHK di depan mata. Akibat dari pandemi COVID-19, terutama PPKM 2021, potensi PHK luar biasa. Ditutupnya sejumlah pabrik karena peraturan PPKM darurat ya, instruksi Mendagri dan sebagainya. Oh ya Allah baik banget. Bapak mau berdiri kayak tadi Pak Ali Gali. Iya, saya nggak ada yang ngawal, saya ngiri nih. Kirain Bapak mau jadi ini saya. Karena saya nggak sapa tadi, mohon maaf Pak Ketua, Pak Bendara ya, Ketua Panitia Bapak. Jadi yang pertama PHK, tantangan. Apa indikatornya PHK banyak? Belum ada data yang konkret valid. Inilah kelemahan kita di negara ini. Kalau ngomong data susah banget. Bahkan BSU, bantuan subsidi upah yang sekarang kita jalani, yang datanya mengambil data BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek, yang kita anggap itu sebagai sumber data yang valid, itu pun banyak masalah. Kita ngomong BSU masalah. Ada anggota DPR loh terima BSU. Gila, salah itu. Saya dan Pak Anggoro siap-siap untuk diperiksa sama BPK. Gimana pula anggota DPR terus BSU? Satu, ada anak umur 12 tahun dapat BSU. Mau dia bekerja. Dan orang tuanya kaya raya lagi, kita cek rumahnya. Orang tuanya kaya raya, mobilnya banyak. Iya, itu karena data. Ada lagi yang dapat 2 kali transfer. Satu BNI, sebelah lagi dapat Mandiri. Masa kita berbalikin, udah habis bu duitnya gimana? Repot. Nah itu adalah data yang nggak beres. Bapak Ibu mau ngomong data apa aja tuh, mohon maaf masih banyak yang belum benar. Data di sini, ya. Kemarin saya ke Samarinda mengisi Peduli Lindungi e-hack di aplikasi. Sama, data saya nggak baca. Ada sekretaris saya juga nggak baca datanya. Itu masalah data. Pakai aplikasi terbaru sama. Jadi masalah data ini masih tantangan. Demikian pula dengan data PHK. Dinas Tenaga Kerja yang kami minta memonitor potensi PHK sampai dengan hari ini angkanya masih tidak terlalu kecil. Maaf, saya bilang tidak terlalu kecil karena nanti bandingan ada yang lebih besar. Dinas Tenaga Kerja mencatat hanya dalam tanda kutip potensi sampai Desember hanya 149 bulan tidak 150.000 orang pekerja di seluruh Indonesia. Data IOMKI di perindustrian yang sudah mendaftar untuk PHK karena bisnis atau industri sudah tidak
mampu berjalan secara normal, hampir 3 juta orang PHK, potensi PHK sampai akhir tahun. Berdasarkan data klaim JHT, nah datanya beda-beda kan, jadi 150.000 juta, gila kan? Bedanya luar biasa. Dari tren klaim JHT, BP Jam Sostek sampai dengan Agustus 2021, 900.000 lah taruh kurang lebih, padahal sih 800 sekian. Sama lah 900.000 orang pekerja. Itu JHT. Artinya apa? Kalau orang ngeklaim JHT belum waktunya berarti apa? Mohon maaf, pekerja tersebut sedang dalam keadaan butuh uang cash, butuh uang tunai. Lebih baik dia nyari JHT daripada dia pinjam, ya kan? Pinjaman online itu gila banget. Kita dengarkan beberapa penjelasan dari Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pinjol itu memang benar-benar luar biasa, membuat orang jadi semakin susah. Orang susah semakin susah. Karena orang butuh duit cash, hanya dalam waktu 5 menit dia dapat transfer. Jaminannya hanya nomor telepon. Makanya hati-hati, Pak Bulan saya telepon saya. Terus bilang saya jangan sampai butuh duit begitu. Jaminan saya Pak Bulan, karena belum seminggu Pak Bulan telepon saya. Kalau saya nggak mampu bayar, Pak Bulan bayar. Ada lagi dia 10 kontak number tuh. Pak Danang menjamin saya. Semua yang dalam seminggu menelpon saya, 10 orang itu menjadi penjamin. Begitu gampangnya. Dia punya alat, dia terus saja nomor telepon kita, KTP, oh ini 10 orang yang dia hubungi, itu jadi penjamin kita. Itu gila. Dan hanya dapat 150.000, 350.000. JHT pun begitu. JHT itu ada yang naik sepeda di Maluku sana, 10,2 kilo. Ditanya sama Pak Subhan, salah satu anggota Dewas BP Jam Sostek, ketemu di kantor BP Jam Sostek, keingetan. Ditanya dari mana Bapak? Sekian, dari ini 10,2 kilo sama sepeda. Hanya untuk mencairkan JHT 300.000 rupiah. Luar biasa berat hidup ini ya. Berat, hidup ini lagi berat. Lagi susah bagi segenap pekerja, dan bisa bilang segenap, banyak juga pekerja yang masih anak yang harus kita syukuri. Saya tidak sesuai itu. Bapak Ibu mungkin yang di ruangan ini tidak sesuai itu. Harus kita syukuri. Harus kita terus mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, buat diri kita yang memang masih diberi nikmat itu. Tapi bagi saudara-saudara kita, pekerja, buruh, masih banyak problem. Bagi pengusaha, saudara-saudara kita, pengusaha masih banyak problem. Itu fakta. Dan semakin buruk memang di 2021 sejak PPKM darurat diberlakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita ngomong yang gak enak-enak dulu ya. Yang mungkin semuanya gak enak, tapi bagi saya nanti dibuat enak-enak. Yang kedua, selain potensi PHK adalah, yang kedua kita akan memasuki the real 5.0 ya sesungguhnya. Jadi kalau 4.0 udah kita lalui, mau nggak mau kita jadi ikut Zoom, meeting dan sebagainya ya. Saya lupa menyampaikan juga Bapak Ibu serta Rakernas yang hadir secara virtual. Selamat siang juga Bapak Ibu. Mau nggak mau kita mengikuti 4.0 dengan pola conference atau virtual meeting seperti ini. Tapi 5.0 sudah di depan mata kita. Motor listrik, mobil listrik, kemudian penggunaan drone untuk hampir seluruh aktivitas kehidupan yang tadinya drone hanya digunakan oleh mungkin keperluan angkatan-angkatan bersenjata, tentara dan sebagainya, sekarang sudah hampir boleh digunakan dalam setiap kehidupan. Itu contoh saja bahwa 5.0 sudah harus kita nikmati. Yang ketiga, masih 5.0, hampir semua akan menggunakan aplikasi base. Peduli Lindungi ada di depan mata kita dalam setiap aktivitas kita. Saya asumsikan seluruh pabrik, perusahaan di bawah binaan SPSI sudah benar-benar menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Memang berproses ya, belum semua ya Pak Abdullah yang menerapkan. Tapi minta tolong itu terus didorong agar diterapkan betul. Karena itu adalah untuk saat ini ya, untuk saat ini itu adalah aplikasi yang membentengi kita untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Itu ikhtiar bersama yang memang harus kita dukung terus. Ikhtiar kita untuk melawan virus COVID-19 alhamdulillah sudah berhasil. Banyak negara terutama WHO atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memuji kita sebagai negara terbaik kedua dalam mengatasi COVID-19. Itu karena presiden saja atau bukan? Jawabannya bukan karena Presiden Jokowi saja, tapi karena semua pihak, semua elemen bangsa ini terlibat serius sejak Juni kemarin. Kalau saya melihat
intensitasnya Juni ya. Sejak Juni kemarin dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 khususnya varian Delta. Saya hampir setiap hari Senin mendampingi Ibu Menaker mengikuti rapat terbatas dengan Pak Presiden, para menteri mengevaluasi PPKM. Saya tahu betul perjuangan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang dipaparkan oleh para Menko, dan itu bukan hanya kerjanya para menteri saja. Sering disebut kerja Pak Andi Gani, Pak Said Iqbal terkait vaksin, sering disebut. Trust me, selalu disebut ya. Raffi Ahmad menyumbang, kita nggak tahu kan? Raffi Ahmad menyumbang bukan ventilator, ada lagi berat lagi. Konsentrator. Kita nggak tahu kan Raffi Ahmad menyumbang sekian. Itu disebut semua. Agnes Monica itu disebut di dalam paparan-paparan para menteri ya. Artinya perjuangan itu adalah perjuangan bersama, ya, ikhtiar bersama menurunkan penyebaran virus COVID-19. Dan alhamdulillah, bersyukurillah, puji Tuhan, itu sudah berhasil. Sudah menunjukkan keberhasilan, tapi belum berhasil betul. Sudah banyak daerah kabupaten kota yang sudah turun tingkat gawatnya dari level 4 sekarang udah level 2 gitu ya. Aktivitas sudah mulai dibuka. Namun begini Bapak Ibu sekalian, kita memang nggak bisa terus-terusan di dalam berkurung, di dalam rumah, di dalam nggak kemana-mana kita mungkin. Karena virus COVID-19 ini kata banyak orang nggak tahu kapan kelarnya, kapan perginya. Dan yang kedua kan hidup harus terus berlanjut, bisnis harus tetap jalan, bekerja harus tetap bekerja, pengabdian pun harus tetap berjalan. Yang ada memang kita harus siap-siap hidup lebih normal, yaitu endemik, hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Pemerintah sedang menyiapkan roadmap hidup new normal endemik. Nah, menurut saya sih Serikat Pekerja baiknya menyampaikan Pak Andi Gani. Pak Andi Gani kan dekat ya ke jalur penguasa. Karena beliau ring satu ya. Disampaikan masukan dari teman-teman Serikat Pekerja Pak Andi Gani untuk roadmap endemik ini seperti apa. Contoh dalam rapat kemarin dibahas salah satu temuan kenapa ada 81 orang atlet termasuk officials di PON Jayapura positif COVID. Padahal prokesnya sudah sangat ketat. Ternyata karena makannya bareng-bareng. Jadi makannya pakai kardus, memang box, tapi berdekatan bareng-bareng. Karena tidurnya satu kamar berempat. Nah, lalu Pak Presiden menyampaikan, ini benar, Pak Presiden menyampaikan, tolong ini menjadi evaluasi, tolong para pekerja, buruh di industri-industri diingatkan ketika jam makan siang atau snack sore atau makan malam, jangan terlalu berkerumun, jangan terlalu berdekatan, jangan makan dalam satu wadah yang sama. Itu memang menjadi masukan buat kami. Saya langsung